Makanya jangan asal bicara. Aku salah. Jangan pukul lagi. Nah, belajar dari pengalaman. Jangan sembarangan bicara lagi. Pergi. Cih, kalau bukan karena kalian banyak, Aku tidak takut. Anak muda, apa kau tidak tahu aturan di pasar barang antik ini? aturan? Aturan apa? Bahkan jika mereka menjual barang palsu, kau tidak boleh membongkarnya di depan mereka. Itu merusak mata pencaharian orang. Pasti kena pukul. Haha. Hei, kakek tua. Berani-beraninya kau mengejekku. Anak muda, menurutku, struktur tulangmu unik. Kau jenius dalam kultivasi. Ini adalah mutiara malam, berusia 1000 tahun. Hari ini, akan kuberikan padamu dengan harga murah. Penipu keliling. Sampai jumpa. Nah, kau tidak bisa pergi. Uang 973 yang kau bawa, keluarkan semuanya untukku. Bukan? Bagaimana kau tahu aku Uang dan barang sudah lunas. Transaksi jadi. Pak tua? Akhirnya, aku bisa kembali ke surga. Hahaha. Ini bukan mimpi. Mutiara malam? Ah. Pak, bangun. Hei, kamu tidak apa-apa? Gak apa-apa, aku baik. Apa aku punya mata emas? Tembikar kuno Zushan? Barang zaman Shang. Ditemukan di makam Zushan di Laut Selatan. Sangat langka. Satu-satunya di masa kini. Kamu tahu, Ah, biasanya aku suka meneliti barang antik, bercanda aja. ini adalah keluarga Su kami dengan susah payah baru mendapatkannya. Keluarga Su? Keluarga Su yang bergerak di bidang appraisal barang antik. Betul, nama saya Suleling. Biasanya juga suka meneliti barang antik. Aduh, kebetulan sekali. Hari ini bisa bertemu Nona Su sungguh suatu kehormatan. Ayo lihat-lihat. Lihat ya, gelang tangan dan cincin giok. Bocah nakal, kenapa kamu lagi? Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Kali ini aku datang untuk memberikan bisnis. Memberi bisnis? Sepertinya kamu cari pukulan. Oh, bukankah ini Nona Su? Dia adalah temanku, tolong hormati dia. Kalau dia tidak mengacau di sini, maka aku akan pastinya bersikap sopan. Hei, Ini berapa harga ini? kamu punya selera bagus. Kalau kamu mau. 5.000. Apa? Kamu terlalu mahal. Menurutku bahkan 5.000 pun tidak worth. Aduh, Nona Su. Kenapa bicara seperti itu? Kenapa bicara seperti itu? Kok ngomongnya gitu? Aku beli. Kau tahu diri. Bayar. Ada 5.000? Pinjam dulu. Lo serius mau beli? Percaya sama aku. Aku transfer. Oh, boleh juga. Nggak boleh kurang. Sudah masuk 5.000. Hahaha. Silakan datang lagi, Nona Su. Lo kok sebodoh itu? 5.000 beli koin perak jelek. Silakan Nona Su lihat lebih teliti. Ini. Dari zaman Chun Qiu Zhangguo, koin perak penghargaan. Nona Su, tolong perkirakan harganya. Setidaknya 1 juta. Nona Su. Apa Nona Su bisa cari pembeli? Oh, ini nggak masalah. Serahkan padaku. Hahaha. Gimana? Aku sama Loyang. Pacar cupu lo. Bandingin. Siapa yang lebih hebat? Tentu saja Tuan Yu. Tuan lebih hebat. Ku dengar si bocah itu. Beberapa hari lalu melamar lo. Jangan dengar omongan orang. Aku nggak akan menikah dengan si cupu itu. Nah, gitu dong. Hahaha. Ye King Feng, kamu datang kemari? Aku tidak datang. Bagaimana aku bisa menemukan kalian berdua melakukan hal mesum? Karena kamu sudah melihatnya baiklah. Aku akan jujur padamu. Aku dan Tuan Yu sudah lama bersama. Tidak tahu malu. Selama ini aku padamu, apakah tidak cukup baik? Baik padaku? Coba katakan bagaimana kamu baik padaku. Makan, minum, pakaianmu. Semuanya pakai uangku. Bahkan sewanya aku yang bayar. Terima kasih banyak ya. Bahkan tas branded tidak mampu membeli. Masih berani ngomong. Tuan Yu berbeda. Tidak hanya kaya dan berkuasa.
Juga lebih baik darimu. Hahaha. Dasar perempuan busuk. Anggap saja masa mudaku selama ini sia-sia. Berani memukul wanitaku? Kamu cari mati? Diam kamu. Kamu tidak berhak bicara di sini. Dasar bocah. Hari ini kamu dapat masalah? Tuan Yu adalah putra mahkota grup Yushan. Kamu tidak bisa macam-macam. Cepat minta maaf. Kalau tidak, Tidak minta maaf. Aku akan membuatmu di kota. Tidak bisa bertahan. baiklah. Aku ingin lihat apakah kamu punya kemampuan itu. Ya Tuhan, kenapa kau lakukan ini padaku? Tidak, Masa aku bisa melihat tembus? Dan penglihatan dinamisku juga bertambah. Hei, Kakak King Feng, ada kabar baik untukmu. Koin perak itu sudah ditemukan pembelinya. Dia mau bayar 2 juta. apa? 2 juta? Iya, kamu di mana? Aku ke sana menemuimu. Aduh, patah hati adalah bagian dari pertumbuhan hidup yang harus dialami. Jangan terlalu sedih. Kamu bicaranya seperti ahli. Sepertinya pengalamanmu banyak ya. Justru sebaliknya, aku belum pernah pacaran. Kamu belum pernah? Hem. Hei, Nona Su ada di sini. Liu Yong, kamu tidak punya malu. Kenapa mengikutiku? Aku mengajakmu makan. Kamu tidak mau kau temani cowok murahan, minum-minum di sini? Jelaskan dulu. Apa aku akrab denganmu? Perlu jelaskan padamu? Hari ini kau harus setuju, mau tidak mau, tidak setuju pun harus setuju, bawa dia pergi. Berhenti. Bocah kurang ajar. Ini bukan urusanmu, cepat pergi. Liu Yong, apa kau lupa? Liu Yong, apa kau lupa? Bagaimana bekas lukamu itu? Bagaimana kau tahu tentang luka itu? Kau anak buah Tuan Kiaosi? Baiklah, ku beritahu kau aku adalah saudara baik Tuan Kiaosi. Aku yang tidak tahu diri, mohon beri saya kesempatan, anggap saya seperti kentut, lepaskan saja. Hei, melepaskanmu juga bisa. Minta maaf pada Nona Su. Nona Su ini salah saya jamin, saya tidak akan lagi mengganggu Anda. Sudah, cepat pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Baik, baik. Kau kenal Tuan Kiaosi? Ah, tidak kenal. Tuan Kiaosi adalah tokoh di ibu kota provinsi yang sangat berkuasa. Sebaiknya kau jangan macam-macam dengannya. Tuan Ye, ini 2 juta. Koin perak ini saya terima. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Ye, Nona Su, hati-hati di jalan. Hei, bos lukisan ini berapa harganya? Lukisan ini tidak berharga. Kalau Tuan Ye suka, saya berikan saja. Ah, mana bisa begitu? 100.000 saya beli. 100.000 saya beli. Tuan Ye, Bapak tidak bercanda kan? Lukisan ini sudah saya lihat. Paling mahal 5.000. Aduh, saya serius. Anggap saja kita berteman. Karena Mas begitu dermawan, kalau lukisan ini saya jual saja kepada Anda. Setuju. Bagaimana? Lukisan ini bisa dijual berapa? Saya tidak bisa memastikan harganya. Tapi yang pasti ini asli. Kalau begitu, berikan saja kepada Leling. Untuk aku, Ya, anggap saja bayar utang 5.000 itu. aku tidak bisa menerimanya. Kalau kamu benar-benar merasa tidak enak, datanglah ke perusahaan dan bantu aku. Ke perusahaanmu? Ah? Aduh, aku hanyalah anak miskin dari desa mungkin tidak cukup mampu. Jangan merendah, Kak King Feng. Dengan kemampuanmu, di perusahaan manapun, kamu bisa menunjukkan bakatmu. Baiklah, aku setuju. Bagus. Ah, ada uang. Wah, Selain tembus pandang dan penglihatan dinamis yang meningkat, apakah masih ada kemampuan lainnya yang belum dikembangkan? Anak-anak, Ingat, latihan setiap hari ya. apa? Serius? Harus latihan paksa juga. Wah, ini luar biasa banget. Mewah banget. Aduh, perusahaan besar memang enak. Tok tok tok. Mulai sekarang, ini kantor kamu puas. Wah, puas. Sangat puas. Hahaha. Yang ini, dia pamanku. Dia punya pengalaman puluhan tahun menilai barang antik. Halo, Paman.
Paman, ini dia yang kuceritakan padamu. Hanya dengan sekali lihat. Langsung bisa mengenali Ye Qingfeng yang ahli dalam tembikar kuno Zhoushan. Ah, terlalu memuji ke depannya, saya berharap paman bisa banyak membimbing saya. Ah, bukan bimbingan. Kalau tidak salah tebak, kamu pasti pemilik lukisan ini, kan? Iya, benar. Setelah paman melihatnya, bagaimana menurut paman? Ayo kita duduk dulu. Ini memang lukisan kuno tapi, bukan dari pelukis terkenal, jadi, tidak bernilai banyak. Ah. Tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti. Lukisan ini memiliki tiga dan setiap lapisnya terbuat dari kertas Xuan terbaik. Sayang sekali. Hei, apa yang kamu lakukan? Nanti kamu akan tahu. Apa ini? Lukisan di dalam lukisan. Karya asli Tang Bohu. Ternyata sama seperti yang kuduga. Hei, masih ada satu lapis lagi di sini. Untuk memastikan karya asli tidak hancur oleh perang. Jadi, lukisan tersembunyi di dalam lukisan. Jika ada yang beruntung melihatnya, lukisan ini diberikan, harap dijaga. Kali ini kalau bukan karena ditemukan oleh Qingfeng, karya asli Tang Bohu ini ingin muncul kembali entah sampai kapan. Paman benar sekali, semakin kagum pada kakak Qingfeng. Kalau begitu, adik leling, karena kamu suka lukisan ini akan kuberikan padamu. Hei, sudah kubilang, aku tidak bisa menerima lukisan ini. Lagi pula, lukisan ini adalah harta tak ternilai, aku semakin tidak bisa menerimanya. Nak, menurutku, Lukisan ini terjual. Berapa harganya? Kita bagi 2. Aku tidak mau, uang hasil penjualan simpan dulu padamu. Anggap saja investasiku. tidak kusangka keponakanku semakin pandai berinvestasi. Haha. Oh iya, pertemuan batu giok di kota Yunchui dimajukan ke besok. Kita harus bersiap. Ah, kenapa tiba-tiba dimajukan? Katanya, ada seorang konglomerat yang menimbun barang di luar negeri, ingin segera mengubahnya menjadi dana. Penyelenggara acara terpaksa mengubah jadwal. Tapi, ini juga kesempatan bagus bagi pecinta giok untuk mendapatkan barang murah. Kakak Qingfeng, kamu temani aku pergi. Aku masih awam soal giok dan batu giok, masih pemula. Kebetulan, bisa belajar. Di sini berbahaya. Paku-paku ini pasti ada yang sengaja meletakkannya di sini. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita pulang saja dulu, tidak usah ikut acara? Sudah sampai sini, kalau pulang sekarang, pasti akan melewatkan banyak kesempatan mendapat barang murah. Lalu bagaimana? Ini terlalu berbahaya. Tidak apa. Ada aku, kamu tidak perlu takut. Aku ingin lihat, siapa yang berani mengintai di jalan ini. Serang. Masih bisa diselamatkan. Siapa kamu? Tadi, aku melihat seseorang ingin mencelakaimu, jadi aku menyelamatkanmu. Kiao Dengke. Terima kasih, saudara, telah menyelamatkan nyawaku. Yao Dengke. Ah, Kiao Lausi. Siapa mereka semua? Kenapa mereka ingin mencelakaimu? Sekarang, aku belum bisa memastikan identitas mereka. Tapi, Siapapun yang berani menyentuh orangku, Kiao Dengke, pasti akan kubuat mereka mati tanpa tempat kubur. kalau kakak Kiao tidak apa-apa, aku pamit dulu. 3. Kakak Qingfeng, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Bukankah ini Nona Su? Dan, tidak kusangka di tempat terpencil ini, bisa bertemu, sungguh suatu kebetulan. Karena sudah bertemu, silakan Tuan Kiao Si, bermurah hati jangan mempesona. Karena sudah bertemu, maka mohon Tuan Kiao, bermurah hati, jangan menyulitkan kami. Hahaha. Saya, Kiao Dengke, tidak akan pernah terhadap orang yang berjasa kepada saya. Sobat, sampai jumpa lagi. Kamu bisa berteman dengan Kiao Dengke, mungkin akan sangat membantumu. Karena orang ini di kota provinsi pengaruhnya sangat besar, bisa dibilang, sosok yang sangat berkuasa. Yao Dengke ini, apa dia benar-benar sehebat itu? Tidak hanya hebat, pengalamannya benar-benar legendaris. Katanya waktu kecil, dia adalah penggembala sapi, melakukan berbagai pekerjaan kasar. Kemudian, dia mengontrak sebuah proyek konstruksi. Setelah puluhan tahun berkembang, dia menjadi Taipan Property.
Di seluruh kota provinsi, hanya dengan menyebut nama Kiao Dengke, semua orang akan memberinya hormat. Oh. Pantas saja waktu itu begitu disebut nama Kiao Xie, Liu Yong langsung berubah seperti orang lain. Tapi orang ini, Kiao Dengke, juga sangat berbahaya. Semoga Mas King Feng lebih berhati-hati. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ayo. Tuan muda, operasi gagal. Bodoh, apapun caranya, jangan biarkan mereka meninggalkan kota Yunchui. Terutama bocah sialan bermarga Ye itu. Tuan Yu tenanglah. Ye King Feng, kau berani merusak rencanaku? Utang baru, utang lama, kita selesaikan sekarang. Lihat, orang-orang yang lalu lalang ini datang ke sini, yang paling menarik mereka adalah batu tambang tua. Apa itu batu tambang tua? Yaitu langsung dari tempat asalnya, bahan yang dikirim. Peluang menghasilkan batu giok sangat besar. Jadi banyak yang bernilai puluhan juta. Ini bukan untuk orang biasa yang bisa memainkannya. Apakah kamu hanya ingin membeli barang kecil? Tujuan kita kali ini adalah mencari barang murah berkualitas, kita harus rasional. Menurutmu, batu ini Bagaimana? Kualitasnya biasa saja. Harganya ratusan juta. Bisa saja kamu membeli batu biasa. kalau begitu, giok zamrud, bisa dijual berapa? Yang bagus, sekitar puluhan juta. Berapa harga batu ini? 499.000 yuan, Tuan. Baik, kalau begitu, saya beli yang ini. Baik, Kamu yakin mau beli batu ini? Percaya deh, batu ini pasti bisa menghasilkan barang bagus. Baiklah, lagi pula tidak mahal. Kalau kamu mau beli ya silakan. Baik. Hai Ye, siapa yang izinkan kamu masuk? Ini tempat orang kaya. Kamu si miskin? Ikut-ikutan apa? Kok kamu ada di mana-mana? Aku masuk atau tidak? Apa urusannya denganmu? Wah, mulutmu keras ya. Haha, saya sarankan kamu segera keluar sendiri. Kalau tidak biarkan anak buah saya yang bertindak. Kamu pikir kamu siapa? Disuruh keluar ya harus keluar. Ye King Feng, jangan minta dipermalukan. Acara batu giok kali ini diselenggarakan oleh grup Yushan. Perkataan Tuan Yu kamu berani tidak patuh? Sudahlah Suer, bicara dengannya hanya buang-buang waktu. Hei orang, usir dia keluar. Tunggu. Tuan Yu kita begitu otoriter. Apa tidak merusak citra grup Yusan? Ternyata Nona besar Su. Kali ini dengan Ye King Feng, urusan pribadi, saya harap Nona besar Su tidak ikut campur. Dia orang perusahaan kami, apalagi teman saya. Urusan ini, saya pasti akan mengurus ini. Hei, kamu. Oh, mengerti, anak ini. Ternyata dia sudah dekat dengan keluarga Su. Bergantung pada wanita. Dia hanya seorang gigolo. Tolong jaga bicaramu. Aduh. Nona Su marah. Baik. Kalau begitu, hari ini juga, demi Nona Su, aku lepaskan kamu. Ayo kita pergi. Kakak King Feng, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hanya tidak ingin melihat pasangan sialan ini. Tuan Yu, Begitu saja melepaskan anak nakal itu, kamu terlalu mudah melepaskannya. Lalu bagaimana? Tidak bisa terang-terangan dengan keluarga Su, bertentangan? Kukira Tuan Yu hebat sekali. Ternyata juga takut pada perempuan sialan keluarga Su. Kamu. Apa yang kau katakan? Di wilayah kota Yunchui, belum ada yang berani macam-macam denganku, Yu Wuke. Suer, tenang saja. Aku sudah menyuruh orang memantaunya diam-diam. Saat waktunya tiba, aku akan bertindak sendiri. Aku tahu Tuan Yu, yang paling hebat. Tambahkan orang lagi awasi dia dengan ketat. Giok ini adalah andalan utama konferensi kita yang menjadi pusat perhatian nilainya 12 juta rupiah. Perusahaan bisa membelinya batu giok ini. kamu yakin? Semua orang bilang batu ini bermasalah. Kenapa kamu masih suruh beli? Percaya lagi padaku sekali. Batu giok ini akan saya ambil. Baik, Ibu. Ini orang bodoh mana ya? Nona Su batu ini harganya tidak murah loh.
Kamu cuma dengar dari anak miskin ini satu kalimat langsung dibeli? Kalau nggak ada apa-apa di dalamnya jangan menyesal ya. Hei, kenapa kamu selalu menghantuiku? Kami beli atau nggak ada hubungannya sama kamu. Baik, karena kamu rasa batu ini ada isinya, berani nggak belah di sini? Kau dan aku masing-masing keluar 5 juta sebagai taruhan. Wah, 5 juta itu terlalu sedikit, kan? 50 juta. Gimana? 50 juta ya 50 juta. Aku Yuwuke. Masa takut Wah, Ini, giok jenis es hijau cerah loh. kakak King Feng. Ini giok jenis es hijau cerah. Kita untung besar kali ini. Tuan Yu. Hasilnya sudah keluar. Penuhi taruhannya. Ye King Feng, berani-beraninya kamu minta 50 juta dari Tuan Yu. Kamu gila ya? Tadi Tuan Yu tidak mengusirmu dari ruang pertemuan sudah sangat memberimu muka. Maksudmu apa? Apa Tuan Yu mau ingkar? Semua orang lihat, loh. Ya, kalah taruhan harus terima. Kalau tidak sanggup, jangan main. Ini bukan memalukan grup Yushan. Sudah? Siapa bilang aku Yuwuke akan ingkar? Tuan Yu, Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Panggil orang. Tuan? Atur. Untuk yang bernama Y transfer 50 juta. Baik, Tuan. Hei, yang bernama Y. Hari ini kamu beruntung, kita lihat saja nanti. Putri dari keluarga Su kenapa? Barang sebagus itu jatuh ke tangan mereka cuma sia-sia. Jangan lupa aku masih kalah dari Ye King Feng orang itu, 50 juta. Yang harus disalahkan ya hanya dia tidak seharusnya bersama Ye King Feng. Ini. Kenapa? Kalian takut? Kami tidak takut demi Tuan Muda. Rela berkorban apapun. Asalkan kalian melakukannya dengan baik, Tuan Muda tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Mengerti, kali ini pasti tidak akan membiarkan mereka kabur dari perkebunan ini. Baik, ingat, kali ini harus dilakukan dengan bersih. Ya? Kak King Feng, aku benar-benar tidak salah melihatmu. Kamu adalah dewaku. Aduh, tidak segitunya kan? Aku sangat penasaran. Bagaimana kamu tahu kalau di dalam batu itu ada batu giok? Oh, mungkin. Telepati kali. Hei, bocah, serahkan batu gioknya dan kami beri kalian. Kamu menguasai payun Zhang? Mas King Feng, kamu bisa bela diri? Ayo jujur. Siapa yang mengirim kalian? Ya, Yuwuke yang mengirim kami. Hari ini kami benar-benar bertemu dengan ahli. Kami akui kalah. Lalu kalian siapa? Kami adalah generasi ke-10 dari Payun Zhang. Selama kalian menyerahkan buku rahasia Payun Zhang, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskan kalian. Tidak mau ya? Kalau begitu aku terpaksa mengantar kalian pergi. Tuan Muda, ampuni kami. Aku sarankan kalian segera pergi. Jika sampai aku melihat kalian lagi, aku akan menggunakan Payun Zhang ini padamu lagi. Ya. Hei, payun Zhang ini sehebat itu. Satu kalimat saja sudah membuat mereka lari ketakutan. Kamu mau lihat lagi? Aku bisa langsung mendemonstrasikannya. King Feng, kapan kamu menjadi begitu hebat? Mau belajar? Ya, mau. Baik, nanti aku ajarkan kembali. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Ayo cepat pergi. Tuan, ada masalah. Ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Tuan, operasi kita kali ini gagal lagi. Apa? Orang yang dikirim bukankah semuanya ahli? Tapi Ye King Feng adalah ahli yang tersembunyi. Satu gerakan saja, dia berhasil mengalahkan kita. Dan lagi, Apa lagi? Cepat katakan. dan di bawah desakan Ye King Feng, mereka juga mengakui kamu. Brengsek. Dasar sampah. Tuan Yu, bagaimana ini? Apakah Ye King Feng akan? Apa yang kamu takutkan? Hanya dengan dia, Ye King Feng, sekarang masih berani macam-macam dengan aku. Kalau begitu, mau kirim lebih banyak orang? Sudah terlambat. Khawatir sekarang dia sudah meninggalkan kota Yunchui. Ye King Feng, ternyata selama ini aku meremehkanmu. Sekarang, kau sudah
Ini adalah sepotong giok es hijau terang. Dan sebesar ini. Kali ini perusahaan benar-benar untung besar. Paman kali ini berkat Kak Ye King Feng dia yang bersikeras untuk membelinya. Ah, ini hanya tugas saya. Aku tetap berterima kasih atas kepercayaanmu. Hahaha, nak lelingku benar-benar tidak salah lihat kamu. Kamu benar-benar punya mata elang. Kali ini kalian berhasil memberikan kontribusi besar untuk perusahaan. Perusahaan pasti akan memberi kalian promosi dan kenaikan gaji. Promosi dan kenaikan gaji tidak perlu. Ini sudah kewajiban kami. Ya, saya dengan pekerjaan sekarang sudah sangat puas. Paman yang dipilih Kak King Feng batu itu sudah dibelah belum? Apakah ada hasil bagus? Saya baru akan bicarakan ini. Batu itu menghasilkan hijau terang jenis kaca. Itu adalah barang langka yang jarang terlihat. Benarkah? Berapa taksirannya? Menurut perkiraanku 50 juta tidak masalah. Sepenuhnya bisa di Beijing, Shanghai, Guangzhou ganti dengan 1-2 rumah mewah. Kak King Feng, kamu hebat banget ya. Kalian ngobrol aja, saya pergi kerja dulu. Baik, Paman. Aduh, ceritakan dong. Tiba-tiba dapat uang sebanyak ini, mau diapakan? Uang yang saya dapat adalah uang yang kamu dapat juga. Kamu di sini ada investasi, kan? Kalau begitu, bagi 20 juta untukmu. Aduh, aku tidak perlu kamu memberi uang. Berbisnis harus ada aturan bisnis. Itu uangmu. Harus aku berikan kepadamu. Anak muda bernama Ye King Feng itu benar-benar tidak kenal tuan keempat. Kamu tidak ada kerjaan, ya? Berani menyelidiki dia tanpa izin. Biasanya, bos pamer kekuasaan, namun terhadap seorang anak muda sangat hormat. Aku hanya untukmu membela ketidakadilan saja. Kali ini tidak menyalahkanmu. Jangan bertindak sendiri lagi. Ada hal lain, bos. Ku dengar tuan keempat Kiao, beberapa hari ini terluka. Haruskah kita menjenguk, mendekatkan hubungan? Nai, Jadi, kamu masih mau lanjut investasi? tentu saja, aku investasi padamu sangat prospektif. Aku tidak tega tarik investasi. Kamu tidak takut rugi besar? Aku tidak takut. Aku percaya padamu, lagi pula, bahkan jika benar-benar rugi besar. Aku juga tidak akan takut. Baiklah. Karena kamu sangat percaya padaku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Hei, Tuan Ye. ku dengar tuan keempat, Kiao, beberapa hari ini terluka. Haruskah kita pergi menjenguk? Kebetulan aku ada urusan dengan tuan keempat Kiao. Ah, baik. Liu Yong pasti tidak berniat baik. Tenang saja. Dia tidak akan berbuat apa-apa padaku. Kalian mau apa? Tanpa perintah Bos Kiao, tidak ada yang boleh masuk. Apa kamu buta? Ini adalah sahabat baik bos Kiao. Tuan Ye, apa kamu berani menghinanya? Aku tidak tahu. Bos kami punya sahabat bermarga Ye. Liu Yong, kamu sembarangan cari orang lalu mengaku sahabat bos kami. Dan mau memaksa masuk. Apa kamu bosan hidup? Apa yang ribut? Bos? Bos Kiao. Ada apa? Anak buah Liu Yong ini mau memaksa membawa si Ye masuk. Aku sedang mengusirnya. Bos Kiao, dia ini bilang aku baru. Karena dia sahabatmu. Ye King Feng. Anak hebat, kenapa kamu ada di sini? Aku ini datang menemuimu. Tak tahunya malah dihadang dan tidak diizinkan masuk. Ini Tuan Ye, penyelamatku. Cepat minta maaf dan akui kesalahan. Maaf Tuan Ye. Ah, sudahlah. Yang tidak tahu tidak bersalah. Ingat wajah ini. Mulai sekarang, urusannya adalah urusanku. Ingat wajah ini. Urusannya. Itu urusan saya, Kiao Dengke. Ya? Liu Yong. Siapa yang berpura-pura menjadi saudaraku? Tidak. Saya hanya bercanda. Tidak ada masalah. Kamu boleh pergi. Baik, Tuan Ye, Tuan Kiaosi, kalau begitu, saya pamit dulu. Silakan, adik Ye. Akhir-akhir ini, saya terus berpikir, siapa sebenarnya yang ingin menyakiti saya lagi? Saudaraku, apa yang kamu temukan? Ada petunjuk? Kakak Kiao, apa sebelumnya Anda pernah menyinggung seseorang? Haha. Saya, Kiaosi, telah menyinggung banyak orang, sangat banyak, tapi yang berani di siang bolong merancang jebakan untuk menjebak saya benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang punya Ye. Saat pertama kali aku melihatmu, aku langsung tahu kamu pasti seorang praktisi. Tapi aku tidak tahu teknik apa yang kamu latih, Saudara Ye. Sebenarnya, ini cuma latihan iseng saja, tidak perlu disebut. Kalau begitu, aku terus terang Saudara Ye, teknik yang kamu latih adalah teknik asli Tiangang Xuanmen,
orang biasa tidak bisa mencapai levelmu ini. Tian Gang Xuan Men adalah teknik tertinggi sudah hilang bertahun-tahun, tapi hari ini bisa melihatnya padamu sungguh langka. Tian Gang Xuan Men itu apa? Saudara Ye sungguh tidak tahu? Sejujurnya aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Sedangkan energi dalam di tubuhku juga kuperoleh asal-asalan. Kalau soal aliran atau sekte aku benar-benar tidak tahu. Aneh sekali, kekuatan Tian Gang Xuan Men orang biasa tidak mungkin melatihnya. Jika tidak memiliki kemampuan sebagai yang terpilih memaksakan diri melatih teknik ini pasti akan kerasukan setan. Bang, Macan datang dengan orang-orang. Kamu berani juga? Ya kamu sungguh berani datang. Ada apa Kiao Laosi mencariku? Bilang aja langsung. Aku tanya kamu. Hari itu di lembah, orang yang menyergapku, siapa sebenarnya? Jadi perkara hari ini, nggak akan selesai, kan? Hahaha. Sejak hari itu kalian, saat kalian menyergapku, perkara ini tidak akan pernah selesai kecuali orang-orang kalian hilang semua. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan satu pun. Baik, kalau begitu hari ini kita akhiri saja. Nan? Kakak Kiao. Biarkan aku yang turun tangan. Kamu? Adik Ye hati-hati. Jangan khawatir. Orang-orang kalian bisa maju bersama-sama. Kamu siapa lagi? Sombong sekali. Ye King Feng. Orang tidak dikenal serang dia. Siap? Pak Yunzang? Sekarang tahu terlambat. Sekarang akan kukirim kau ke alam baka. Adik Ye berhenti. Katakan. Dalang di balik ini. Sekarang aku akan mengantarmu pergi. Aku bilang. Itu perusahaan Yushan, diperintah oleh Yu Wuke. Ternyata dia. Seret keluar. Tuan Kiaosi, ampun. Adik Ye, tidak kusangka telapak tangan payunmu begitu hebat. Haha, aku, Kiao sangat kagum. Kakak Kiao. Aku hanya belajar sedikit dasar saja. Jika bertemu dengan ahli sejati, mungkin aku tidak ada apa-apanya. Adik Kiao terlalu rendah hati. Aku juga pernah melihat beberapa ahli. Dengan kemampuan adik Kiao, dibandingkan dengan mereka, setara. Jadi, kakak Kiao masih kenal dengan ahli? Ya, kenal beberapa. Jika adik Kiao tertarik, aku bisa mengatur kalian bertemu. Maka aku di sini berterima kasih pada kakak Kiao. Tapi, aku tidak ingin kau menggunakan cara ini untuk menjadi terkenal. Bang Kiao katakan saja langsung, Bang. Di dunia ini, ada banyak orang yang akan memandangmu dengan satu cara terus menatapmu. Mungkin sebelumnya kamu tidak sadar akan bahaya tatapan itu. Tapi hari ini aku terus terang. Mungkin bisa memberimu pencerahan? Masih ingat hari itu di lembah kita disergap kejadian itu? Kakak Kiao, apa kamu menemukan masalah? Sekarang aku bisa pastikan. Semua rencana Yu Wuke semuanya menargetkanmu Dik Ye. Tapi, mereka bertemu dengan seorang ahli sepertimu. Dengan kemampuan mereka, tidak ada cara untuk melawanmu. Mendengar penjelasan kakak Kiao begini aku langsung mengerti. Tidak kusangka Yu Wuke ini ternyata begitu kejam. Kalau begitu, Dik Ye lihat semua urusan di sini sudah selesai. Ayo kakak ajak kamu bersenang-senang. Wah, ini bukan Pak Ye. Ketemu lagi, hei. Lihat saja sesukamu. Kalau suka yang mana, bilang sama saya. Ya. Mas Ye, gak nyangka, kamu juga suka banget sama perunggu ya? Aku bukan cuma suka tapi juga sama barang kayak gini. Aku sangat terobsesi, begitu lihat langsung gak bisa jalan. Pak ini berapa harganya? Tuan Ye, kamu agak aneh ya. Belum lihat dengan teliti langsung nanya harga. Hah? Aku? Gak perlu lihat teliti, Bapak bilang aja mau jual berapa? Aduh, kita kan teman lama. Kamu lihat aja. Kalau gitu, 10 juta. 10 juta. Mas Ye kamu bercanda, kan? Tiba-tiba kasih harga setinggi ini Aku bisa pastikan barang ini seharga itu. Tuan Ye, bagaimana kalau kamu pikir-pikir lagi? Sebagai teman lama, aku nggak bisa biarin Anda rugi. Anda tenang aja. Aku sih nggak akan rugi.
Sekarang bungkusin buat saya. Saya transfer uangnya. Oke. Aku bener-bener nggak ngerti kamu beli barang kok seenaknya. 2-3 patah kata langsung kamu beli. Barang yang aku beli ini adalah barang bagus. Pasti rumahmu ada tambang kalau... Barang antik dinasti Shang dengan motif api. Sudah lebih dari 2000 tahun. Ini benar-benar barang berharga. Bu, King Feng, besok kamu dijodohkan. Yang memperkenalkan adalah Tante Wang. Bu, sudah berapa kali aku bilang, aku ingin fokus pada karier. Belum ingin menikah? Jangan ganggu aku. Apa maksudnya fokus pada karier? Kamu belum pernah dengar, menikah dulu baru berkarya? Aku bilang aku tidak mau. Kalau mau pergi, kamu sendiri saja. Baiklah, kamu tidak mau dengar kata ibu lagi. Sudah, jangan menangis. Aku pergi, oke? Ini baru anakku yang baik. Gadis itu lumayan. Halo, adik Ye, ada seorang ahli kultivasi. Besok datang ke ibu kota provinsi. Aku akan mengadakan pertemuan. Kalian bisa bertanding. Tidak masalah, Kak Kiao. Besok jam berapa? Besok malam jam Kamu punya rumah. Belum punya. Rumah kontrakan. Kalau mobil, punya. Juga tidak. Tempat aku kontrak. Dekat dengan kantor. Jadi nggak perlu mobil. Terus penghasilanmu gimana? Nggak stabil sih. Kadang besar, kadang kecil. Kamu nggak punya rumah, mobil, tabungan. Buat apa kamu ikut kencan? Buang-buang waktu gue. Apa punya rumah dan mobil itu? Syarat buat kencan? Nggak punya mobil, nggak punya rumah. Cewek mana yang mau nikah sama kamu? Rumah dan mobil. Nanti pasti ada. Kita bisa berjuang bareng. Jadi, kamu akan menyiapkan mas kawin yang besar? Aku bilang ya. Aku nggak akan pernah, demi nikah. Biarkan orang tuaku keluar uang sepeser pun. Cih, siapa yang mau nikah sama orang miskin? Berani ganggu kakak King Fengku? Siapa yang berani? Nona Su. Maaf, berapa gajimu sebulan? Berani ganggu kakak King Fengku? Sebelum cari cowok, lihat dulu kondisimu sendiri. Kakak King Feng, ayo kita pergi. Iya hari ini udah bantuin aku. Kalau nggak, aku benar-benar nggak tahu gimana ngatasinya. Sama-sama, Kak King Feng. Perempuan kayak gitu emang harus dikasih pelajaran. Oh iya. Tolong lihat ini. Kak, kamu dapetin dari mana ini? Kemarin beli di pasar barang antik. Ini adalah ding bermotif api dari dinasti Shang. Perunggu dengan bentuk seperti ini sekarang udah jarang banget di pasaran. Terus ini berapa harganya? Paling nggak 100 juta. Kalau aku jual, aku jadi kaya raya dong ya. saran aku, mending jangan dijual. Barang berharga banget gini, kalau kamu jual, sayang banget. Mending kamu sewain ke perusahaan kami buat dipamerkan. Sewa ke perusahaan kalian? Iya. Sewa 8 juta per tahun, kontrak 5 tahun sekali. Kalau kamu suka, ya sesuai kata kamu. Su Leling, Liu Zihao, kamu masuk sini mau apa? Ini, Liu Zihao. Ngapain sih kamu masuk? Ini kan perusahaan kita. perusahaan kayak gini, gue bisa beli dengan satu kalimat, Segitu hebatnya kamu? gue kasih lo batas waktu terakhir. Kalau lo masih nggak setuju, coba aja. Aku udah punya pacar. Lupakan aja. Punya pacar? Siapa? Gue. Berani rebut cewek gue, Liu Zihao? Lo punya kemampuan? Gue saranin lo. Jangan ganggu cewek gue lagi. Kalau enggak, gue bikin lo menderita. Gede banget omong lo. Bilang, lo kerja apa? Gue kasih tahu lo. Gue ini di perusahaan. Seorang karyawan. Karyawan kecil, berani ngomong gini sama gua. Gebuk dia. Kakak aku Liu, putra sulung keluarga Liu, Liu Zihao. Aku putra sulung keluarga Liu. Aku Liu aku. Kakak aku salah, aku tidak akan berani mengganggu lagi Nona Su Leling. Pergi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Kali ini berkat kamu, kalau tidak, aku akan celaka. Tadi kamu membantuku, sekarang aku membantumu. Tapi yang kamu sakiti adalah Tuan Liu, latar belakangnya sangat kuat. Peduli apa Tuan Liu atau Tuan Wu? Selama dia mengganggumu, itu tidak boleh. Kakak King Feng, apa kamu sangat peduli padaku? Benarkah? Kamu memang peduli, tapi kamu tidak mengaku. Mungkin iya. Sebenarnya aku juga sangat peduli padamu.
Kiao. Tadi ada urusan kecil yang menunda. Maaf membuat kalian menunggu lama. Adik Ye, karena sudah datang, maka tidak perlu sungkan lagi, silakan duduk. Kak Lin, ini dia yang baru saja kusebutkan, pemuda berbakat, juga seorang sahabat baikku, namanya Ye King Feng. Orang seperti itu memang pemuda berbakat. Sungguh membuka mata. Hari ini aku yang terlambat, aku membungkuk minta maaf pada kalian. Semoga kalian tidak menyalahkan. Soal keterlambatanmu, membungkuk saja sudah selesai. Jangan terus mempersulit adikku Ye. Dia juga seorang ahli kultivasi. Mending kalian bertanding, saling bertukar pengalaman. Zaman apa sekarang? Sungguh, sembarang orang bisa jadi ahli. Aduh, sudah cukup. Kalau begitu, tidak tahu ada jurus apa dari nonik kecil ini? Sampai begitu meremehkan orang, sama sekali tidak memberi muka. Apa hakmu aku harus memberimu muka? Sejujurnya, kamu di mataku hanyalah sampah. Yang oleh teman saya harap Anda memberi muka kepada teman saya, jangan terlalu memaksa. Kenapa saya harus memberi muka kepada temanmu? Kakak Kiao, hari ini saya tidak disambut di sini. Saya pamit dulu. Adik Ye, jika hari ini kamu pergi seperti ini, maka pihak lawan akan semakin meremehkanmu. Kalau ada orang yang ingin pergi, jangan biarkan dia tinggal. Daripada dia di sini hanya membuat orang muak. Sebenarnya aku tidak ingin berdebat dengan wanita, tapi jangan keterlaluan. Kamu ini hanya sampah. Baik, silakan kau tunjukkan kemampuanmu. Terima kasih sudah menahan diri. Maaf, dari mana asal Tuan? Pukulan telapak tangan yang begitu dalam. Kamu tidak berhak tahu asalku. Tadi muridku yang kurang ajar telah menghina Tuan. Di sini saya mohon maaf kepada Tuan. Mohon Tuan mengampuni nyawa muridku. Yang perempuan, aku tidak akan mempermasalahkannya. Murid bodoh, minta maaf pada Tuan muda. Terima kasih karena tidak membunuhku. Baiklah, baiklah. Karena kalian semua datang ke sini hari ini, itu semua karena menghormatiku, Kiao. Silakan duduk. Apa yang dikatakan Tuan Kiao benar sekali. Adik, karena berasal dari sekte abadi, pasti sekte kalian memiliki banyak metode kultivasi. Hanya saja, tidak tahu apakah bisa membantu saya membuka meridian saya. Kalau bisa membuka meridianmu, aku punya satu syarat. Berapa banyak yang adik minta? Aku suka cara kakak Lin yang terus terang seperti ini. Soal harga, biar kakak Kiao yang menentukan. Aku tahu terakhir kali adik Ye membantu orang lain membuka meridian, biayanya 20 juta. Sekarang kita semua sudah teman, 10 juta. Bagaimana menurutmu harga ini? Setuju. Baik. Langsung. Tapi, kakak Lin, masalahmu banyak. Jika ingin membuka meridian sepenuhnya, kamu harus memberitahuku teknik tinju dari sekte kalian. Apa tepatnya? Guru, teknik tinju sekte kita tidak boleh diajarkan kepada orang luar. Beritahukan kepada teman dari sekte pendekar ini tidak apa-apa. Ilmu bela diri kami adalah Tui Bai. Saya telah mengajarkan seluruh ilmu bela diri perguruan kami kepadamu. Saya harap saudara muda sudi memberikan petunjuk. Saya sudah. Ilmu bela diri, kalian semuanya kuingat. Saya bisa langsung memperagakannya untuk kalian. Ilmu bela diri perguruan kami sangat rumit. Kau benar-benar cepat menghafalnya. Bagaimana caramu melakukannya? Karena sejak lahir meridianmu tersumbat itulah yang menghambat kemajuanmu. Kalau begitu, tolong bantu aku, saudara muda. Saudara Lin, meridianmu sudah kubuka, mulai sekarang, kau bisa mendapatkan kultivasi sejati. Terima kasih, saudara Ye. Aku, Lin, akan menjadi abdi padamu mulai sekarang. Apapun akan kulakukan. Kamu hanya perlu mengurus muridmu saja sudah cukup. Aku yang bodoh telah menyinggung Tuan. Mohon maafkan aku, Tuan. Yang penting bisa mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Aku masih punya permintaan yang kurang sopan. Entah layak atau tidak aku mengatakannya. Katakan saja, tidak apa-apa. Aku juga ingin meningkatkan kultivasiku. Bisakah kau membuka meridianku juga? Tidak usah terburu-buru. Itu harus menunggu sampai kau mencapai tahap Huajin. Hahaha,
Hari ini bertemu dengan Kak Ye, benar-benar perjalanan yang tidak sia-sia. Hahaha. Melihat kalian berdua bisa berdamai, aku Kiao juga sangat senang. Hahaha. Kalian berdua saudara yang baik. Hari sudah mulai malam. Kalau begitu, aku Lin pamit dulu. Kak Lin, Pamit. Leling, kamu minum sama siapa sampai sebanyak ini? Aku sendiri aja. Kamu sudah mabuk? Aku antar pulang yuk. Ayo, ayo. Enggak. Aku mau bicara denganmu. Nanti aja ngobrolnya besok setelah kamu sadar. Enggak, aku enggak mau pulang. Kak King Feng. Setelah bertemu kamu, aku sadar kalau aku adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini. Sebenarnya kamu memang sudah beruntung. Karena kamu gadis yang baik hati. Aku benar-benar tidak bisa bayangkan kalau suatu hari kamu meninggalkanku, aku harus bagaimana. Jangan takut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu janji. Tentu saja. Aku Ye King Feng kapan pernah berbohong padamu? Kamu sudah bangun. Kemarin kamu mabuk banget. Tidur di rumahku. Aku tidak melakukan apa-apa padamu, kok. Lihat wajahmu, kenapa kamu gugup? Aku khawatir kamu salah paham. Hei, nakal, kemarin malam kamu kemana? Kok semalaman tidak pulang? Tadi malam aku di rumah teman, makan malam, terlalu larut. Seharian tidak belajar yang baik. Belajar tidak pulang malam. Ayah, aku sudah besar. Beri aku sedikit ruang pribadi, bisa? Kemarin sudah bilang padamu, Hari ini ada. acara yang sangat penting. Akan ada banyak tokoh dan ahli dari kota. Kamu cepat bersiap dan datang. Ya, sudah. Aku tahu. Hei, ada apa? Begini, hari ini ada acara. Ayahku memaksaku ikut, sebenarnya dia hanya ingin mencarikan aku pacar, demi mencapai tujuan bisnisnya. Itu juga hal baik, kan? Ikuti saja. Kamu serius ingin aku pergi? Acara ini pura-pura jadi pacarku. Ah. Aku benar-benar tidak suka pria kayak itu, makanya aku minta kamu temani. Biar ayahku langsung mengurungkan niatnya untuk mencari pacar buatku. Menyuruhku pura-pura jadi pacarmu boleh juga. Tapi, aku cuma takut bikin kamu malu. Meskipun besok semuanya orang terpandang kota, tapi di mataku, lingkaran itu selalu seperti itu. Aku bahkan merasa mereka tidak ada yang seberharga kamu. Pokoknya aku tidak peduli kamu malu atau tidak. Asal kamu temani aku. Acara apa hari ini? Jelaskan sedikit. Itu proyek pengembangan batu giok. Waktu itu di kantor menegur Liu Zihao, kamu ingat? Aku Tuan Besar Liu Zihao. Apa dia juga akan datang? Ya. Dan kali ini keluarga Liu adalah pesaing utama. Ayahku ingin bekerja sama dengan keluarga Liu. Jadi dia terus menjodohkan aku dengan Liu Zihao. Oh begitu. Kali ini jika dia lagi berbuat tidak senonoh padamu, Kau bilang dia siapa? Dia pacarku, Ye King Feng. Kau ulangi lagi, dia siapa? Dia pacarku. Kau? Pak, jangan pukul lagi, Pak. Acara pestanya sebentar lagi dimulai. Kurang ajar. Kau bilang jujur padaku. Tadi malam. Apa kau dengan putriku tinggal bersama? Tadi malam kami bersama. Tapi tidak terjadi apa-apa. Apalagi yang kau harapkan terjadi? Ya, dan aku beritahu sekarang. Apapun yang terjadi, kami berdua tidak akan pernah berpisah. Kau mau membuatku marah, ya? Wajah keluarga Su sudah kau buat malu. Titik pendarahan, pertanda stroke. Pak, tunggu. Ada apa lagi? Pak, saya pikir Bapak sebaiknya pergi ke rumah sakit dulu untuk periksa. Karena kondisi Bapak ada sedikit masalah. Jika tidak segera. Jangan sembarangan bicara. Tubuhku sehat-sehat saja. Apa karena aku tidak? Tubuhku baik-baik saja. Soal kesehatan aku tidak akan bicara sembarangan. Setelah acara selesai, aku akan bereskan kalian berdua. Hei, Kakak King Feng, apa yang kamu katakan tadi benar atau palsu? tentu saja benar. Tadi aku perhatikan tubuh paman ada tanda-tanda awal stroke. Kalau tidak segera diobati kemungkinan bisa. Kamu bisa menyelamatkan ayahku? Sekarang harus menunggu dia kambuh dulu baru bisa cari cara. Kenapa harus menunggu ayahku kambuh? Bukankah itu sudah terlambat? Paman tidak percaya padaku. Kalau dipaksa mengobatinya bisa membuatnya semakin stres, itu malah tidak baik. Kamu yakin bisa? Tenang saja pasti aku bisa menyembuhkan paman. Ayo kita ke sana dulu.
Kebetulan bisa mengamati kondisi paman. Nona Su. Sebentar. Kamu ini kenapa kemana-mana bawa orang sampah? Tidak malu? Yuk saran aku, jaga mulutmu. Camku? Aku takut banget. Loh, kamu ini. Jangan sombong dulu, aku tahu kau hebat. Ayo, sini, pukul ke sini, pukul, ayo. Yu Xiao, buat apa marah sama orang gak guna? Merendahkan dirimu. Betul kata Suer, kamu itu cuma Si kecil yang masih belajar makan. Yu Wuke, jangan keterlaluan. Nona Su ini marah ya, ayo kita pergi. Jangan ambil pusing dengan mereka. Oh, Liu Gongzi kau datang? Ada apa? Tidak apa-apa, cuma kesel sama si Ye. Mau ngajarin dia? Benar-benar bunga indah di atas kotoran sapi. Liu Xiao, kamu belum tahu ya? Nona Su sebenarnya sama sekali. Tidak punya pacar. Si Ye itu. Hanya tameng. Setahu saya tujuan keluarga Su menghadiri jamuan ini adalah untuk menjodohkan Su Sueling dengan putra keluarga kaya. Dengan begitu mereka akan memiliki hak bicara dalam pengembangan batu giok. Lanjutkan. Itu sudah diketahui semua orang. Keluarga Liu adalah yang terdepan di antara 4 keluarga besar. Saya kira Su Zhengxiao itu sudah lama ingin berlindung di bawah naungan Anda. Jika saat ini, keluarga Liu secara proaktif mendekati keluarga Su dengan syarat pengembangan batu giok, saya yakin Su Zhengxiao pasti akan menyetujui perjodohan ini. Nantinya, putri sulung keluarga Su tentu saja akan menjadi milik Tuan Liu. Hahaha, ide bagus. Tuan Yu memang berani dan cerdik. Dibandingkan dengan Tuan Liu masih jauh. Tapi anak itu, Ye Qingfeng pasti akan datang mengacau. Dia adalah seorang ahli, saya tidak mau memprovokasi dia. Tuan Liu, Anda tenang saja. Kali ini saya mengundang banyak ahli yaitu untuk menyingkirkan anak itu, Ye Qingfeng. Jika berhasil, saya Liu Zihao bersedia mengeluarkan 20 juta. Tuan Liu terlalu sopan. Hahaha, Anda tenang saja. Kali ini saya... Pingsan. Ayah, sudah terlambat. Harus segera ditolong. Kakak King Feng, cepat tolong ayahku. Jangan panik dulu. Bantu paman hentikan pendarahan dulu. Berhenti. Kau punya izin dokter? Bisa berobat? Benar, bagaimana bisa sembarangan menyerahkan pasien ke tangannya? Ini benar-benar tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sendiri. Kalau begitu, kalian bisa berobat. Kami tentu tidak bisa. Kalau tidak bisa, diam. Jika sekarang kita menunda 1 detik saja, mungkin akan kehilangan waktu pengobatan terbaik. Kalian bisa bertanggung jawab. Sekarang aku harus mendapatkan persetujuanmu. Karena ini menyangkut masalah hidup dan mati. Kakak King Feng, aku percaya padamu. Lakukan saja dengan berani, meskipun nanti ada masalah, aku jamin tidak akan menuntutmu. Ayah, kamu sudah bangun. Ada apa? Kamu pingsan Ye King Feng yang menyelamatkanmu. Kalau bukan karena dia membuatku marah, apa aku akan pingsan? Tidak apa-apa. Tuan Su, syukurlah, tidak apa-apa. Jangan sampai marah karena orang lain dan merusak kesehatan. Ini adalah Tuan Su. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota provinsi, putra tertua keluarga Liu. Liu Zihao. Tuan Liu. Tuan Liu benar-benar tampan. Tuan Su terlalu memuji. Kalau saja Leling putriku bisa mendapatkan pacar seperti Tuan Liu itu bagus. Gadis sebaik Nona Su pasti bisa menemukan yang baik menantu yang sempurna. Hei, Tuan Su, saya punya usul keluarga Su dan keluarga Liu bisa dibilang setara. Bagaimana kalau kedua keluarga menjalin hubungan? Bukankah itu lebih baik? Saya juga berpikir begitu. Ayah, Saya ingin memberikan putri saya menikahkan dengan Tuan Liu. Bagaimana pendapat Tuan Liu? Jika kita benar-benar bisa menjadi keluarga, saya akan bicara dengan ayah saya tentang hak pengembangan proyek ini untuk diserahkan. Bagus sekali. Saya putuskan pernikahan kalian berdua. ayah, saya tidak setuju.
Lagi pula saya sudah punya pacar. Saya Nona Su katamu kau mencari orang untuk berpura-pura jadi pacar. Kamu ingin cari yang terkenal, kan? Katamu cari sampah, itu tidak pantas. Kau anjing liar dari mana? Apa kau punya hak bicara di sini? Nona Su, katakan dengan jelas siapa yang kau panggil anjing liar. Yang saya maki, dia sendiri tahu. Kau? Tuan Yu. Kau hanyalah penjual batu. Lebih baik pulang jual batu-batumu saja. Saya memang penjual batu, tapi lebih baik dari sampah sepertimu. Saya lihat kau bersiap bersama Nona Su berpura-pura sampai kapan? Berpura-pura? Aku bilang, kami benar-benar pacar. Apa kau pantas untuk anak perempuanku? Dan kau, kenapa kau harus bersama dengan sampah ini? Aku bersikeras tidak setuju dengan kalian. Ayah, aku suka bersama siapapun. Bisakah kau menghormati pendapatku? Apa kau sudah besar? Sayapmu sudah keras. Bahkan tidak mau dengar perkataanku. Sejak kecil. Apa yang tidak aku turuti, apapun yang kau atur. Pernah aku bilang tidak? Semua aturanku yang terbaik. Lalu, kau pernah tanya apa yang aku suka? Apa kau tahu aku senang atau tidak? Apa iya? Hei, Tuan Su. Karena putri Tuan sudah punya pacar. Menurutku, urusan perjodohan ini batalkan saja. Oh ya, hak pengembangan proyek. Tuan Liu, mari kita bicara baik-baik. Menurutku tidak perlu. Pernikahan kalian berdua, aku yang putuskan. Hari ini, aku mati pun tidak akan setuju. Kau mau membuatku marah sampai mati? Kau dan pemuda miskin ini, apa bagusnya? Dia itu katak ingin memakan daging angsa. Jangan ikut campur di sini, ku beri kau satu kesempatan lagi. Sekarang pergi cepat. Jika tidak, Aku akan membuatmu menanggung. Yang tidak berguna. Berani mengancam aku, Yu Wuke? Iya, kamu pikir kamu hebat? kali lalu aku meremehkan kemampuanmu. Membiarkanmu mendapat keuntungan. Kali ini jangan harap bisa keluar dari ruang pesta ini. Jangan banyak bicara. Saudara-saudara, serang bersama. Sampah yang tidak berguna, cepat pergi. Cepat, cepat panggil semua orang untukku. Berani menyentuh saudaraku? Sepertinya kamu tidak menganggapku, Kiao Dengke, ada di matamu. Aduh, Ini bukan Pak Kiao, bos kota? Ada apa sampai Tuan direpotkan? Ada yang mengganggu saudara baikku. Aku mau lihat, siapa yang berani segitu. Ini dia, anak muda yang tidak tahu diri. Dia telah menyinggung Tuan Liu dan Tuan Yu. Kurang ajar, berani bicara seperti itu pada saudaraku. Dia apa? maksud Tuan Kiao keempat hari ini mau membela orang bernama Ye. Ya Olausi, kusarankan kau segera pergi. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kalau begitu, hari ini kita coba saja. Tahu tidak kalau membuat kami keluarga Liu dan keluarga Yu apa konsekuensinya? Keluarga Liu dan Yu yang kecil belum masuk dalam perhitunganku. Sejujurnya, ku beritahu. Hari ini aku sudah memanggil banyak ahli di luar ruang perjamuan ini. Kalau kau masih punya akal jangan ikut campur. Aku ingin lihat siapa saja ahli yang kau panggil cepat masuk ke sini. Sudah ditawari minuman, malah pilih hukuman, orang-orang. Tuan, orang kita dikalahkan oleh mereka. Apa yang terjadi? Anak buah yang kau kirim lemah sekali. Langsung berantakan kena pukul. Apa? Yao Laosi, jangan menuduh tanpa bukti. Tidak mengaku, ya? Katakan. Cepat katakan. Aku bilang, hari itu, Tuan Yu yang menyuruh kami mencegat di tengah jalan. Orang-orang yang akan menghadiri konferensi Batu Giok. Siapa sangka bertemu ahli Ye King Feng. Setelah kami gagal, Tuan Yu menyuruh kami lagi merampas Batu Giok yang mereka beli. Siapa sangka gagal lagi. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Bajingan, kau berani mengkhianatiku? Kiao Xie, kau jangan percaya omongannya. Bahkan jika diberi 10 nyali, aku juga tidak berani menyakitimu. Benar, kan? Apa ini? Sekelompok bodoh. Apapun caranya, jangan biarkan mereka meninggalkan kota Yuncui, terutama bocah Ye itu. Kiao Xie, aku salah. Aku tidak akan berani lagi.
Kiao Xie, tolong ampuni aku. Lepaskan kamu? Tidak akan. Itu tergantung pada saudaraku. Tuan Ye, aku salah, aku tidak akan berani lagi, ampuni aku sekali saja. Sekarang kau tahu salah. Dari awal kemana saja? Semua karena dia, semua karena wanita sialan ini yang merayuku, kalau tidak, aku tidak berani mengganggu Anda. Kau melongo apa? Cepat minta maaf. Akui kesalahan dan minta maaf. Maaf. Lebih keras. Maaf. Tolong ampuni kami. Lebih keras. Maaf. Tolong ampuni kami. Tuan Ye, Mas Ye, menurutmu, bagaimana kita menangani mereka? aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan meninggalkan kota provinsi, dan tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi. Apakah itu bisa? Ayo pergi. Terima kasih, Tuan Kiao. Terima kasih, Tuan Ye. Mau apa sebegitu buru-buru? Soal penyergapan di lembah, tidak ada hubungannya dengan saya. Kenapa tegang begitu? Masih ingat keluarga Bai di ibu kota provinsi 3 tahun lalu? Ingat, Keluarga Bai yang lenyap dalam semalam. Tahu kenapa mereka lenyap? Anda, Tuan Kiao. Mengerti? mengerti. Dengar keluarga Liu kalian akan menjalin pernikahan dengan keluarga Su? Tidak ada hal seperti itu. Mana berani saya rebut wanita dari saudara Anda? Oh ya, soal hak pengembangan batu giok. Keluarga Liu kami dengan sukarela menyerahkan hak pengembangan ini kepada keluarga Su. Pak Su, dengar? Dengar. Terima kasih, Tuan Kiao. Kamu harus berterima kasih kepada sahabat baik saya. Terima kasih. Boleh aku pergi? Lain kali kalau berani cari masalah dengan Nona Su lagi, hati-hati, paham nggak? Paham, ini. Pergi. Terima kasih, Tuan Kiao. Terima kasih, Tuan Ye. Tuan Su, aku merasa kamu meremehkan saudaraku ini, ya? Enggak ada. Saudara Lin, kamu dulu bilang padaku, adik Ye itu murid gerbang dewa, kan? Awalnya aku juga nggak yakin, tapi hari ini, setelah Tuan Ye menunjukkan teknik yang sangat tinggi, aku bisa 100% yakin. Dia adalah murid gerbang dewa. Baik. Kalau murid gerbang dewa, pantas mencari pasangan seperti apa? Setidaknya harus dari keluarga kaya raya atau putri keluarga terpandang. Kalau keluarga Su, apakah termasuk? Keluarga Su paling-paling hanyalah keluarga kaya, terlalu jauh dari keluarga bangsawan. Tuan Su, sekarang kamu masih merasa saudaraku nggak pantas untuk keluarga Su? Saudaraku tidak layak untuk keluarga Su kalian? Layak, tidak. Kami keluarga Su yang tidak layak untuk Tuan Ye. Tuan Ye, tadi saya terlalu gegabah, jangan dimasukkan ke hati. Sebenarnya, Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Ye. Panggil saja Xiao Ye. Lagi pula di hadapan Anda, saya adalah yang lebih muda. Yang lebih tua menasihati yang lebih muda itu sudah sepantasnya. Baik, Xiao Ye. Kamu bisa menyukai leling putri kami itu, adalah kehormatan seluruh keluarga Su. Aku bisa bersama Leling, sudah sangat puas. Kita sudah satu keluarga, jangan marah pada paman ya. Ayah, kali ini dengan bantuan kakak Kiao, kita baru saja memenangkan proyek batu giok hak pengembangannya. Bagaimana ayah akan membalas budi kakak Kiao? Tuan Kiao keempat, apapun syaratnya, silahkan sampaikan. Saya bisa menyetujui semuanya. Saya ingin 20% hak investasi batu giok. Tidak masalah. Saya akan beri kompensasi lagi 1 miliar. Baik, 20% hak investasi saya, 10. Katakan jujur padaku. Apakah aku tidak pantas untukmu? Apa yang kau omongkan? Di antara kita, semuanya setara. Tidak ada yang tidak pantas untuk yang lain. Kalau begitu, apakah kau anggota sekte abadi? Aku bukan anggota sekte mana? Aku hanya berlatih sedikit kultivasi sehingga orang mengira aku berasal dari aliran mana. Oh iya, proyek investasi batu giok itu, saham 10% milikku bisa dijual tidak, karena saat ini aku tidak punya cukup uang untuk berinvestasi. Bisa dijual kok. Sekarang banyak yang berebut untuk membelinya.
kau juga bisa menjualnya pada ayahku. Kalau begitu, saham 10% ini kira-kira bisa dijual berapa? Mudah saja bisa terjual lebih dari 1 miliar. Seginilai itu ya? Tentu saja. Tapi aku sarankan kau lebih baik jangan dijual. Karena setelah proyek ini berhasil, nilainya tidak hanya beberapa miliar bisa mencapai puluhan miliar. Kau benar-benar ahli investasi. Aku yakin dalam waktu dekat kau pasti akan menjadi wanita kaya. Aku tidak mau menjadi wanita kaya. Lebih dulu membuatmu jadi kaya. Siapa kau? Jangan pedulikan siapa aku. Hari ini aku datang untuk mengakhiri hidupmu. Kau mengungsi dulu, aku yang akan menghadapinya. Aku tidak peduli siapa yang mengutusmu. Aku sarankan kau pergi sekarang, jika tidak, aku akan bertindak kasar padamu. Kau pikir kau siapa? Bahkan, Kiao Dengke dan guru murid Lin, aku tetap akan membunuhmu. Mulutmu besar. Karena kau datang untuk mati. Sekarang aku akan mengabulkan permintaanmu. Lemah. Ye King Feng, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ye King Feng. Kau memang jago. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mereka menargetkan kita? Mungkin orang dari 4 keluarga besar, atau mungkin dari sekte lain, tapi kau tenang saja. Siapapun yang mengutus mereka, aku akan melindungimu. Kau juga harus menjaga dirimu. Apapun yang terjadi, jangan nekat. Tenang saja. Sepertinya akan ada pertumpahan darah.